Saat gemuruh langkah para pasukan PKI yang menyambangi desa, Hasan beserta warga desa berdiri menghadang dengan hanya bermodalkan tawakal kepada Allah. Namun secara tiba-tiba bumi bergetar dan menciptakan tanah yang terbelah hingga menelan beberapa pasukan musuh. Malam itu menjadi sejarah yang tak bisa dijelaskan oleh logika bagi Hasan dan warga desa. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Dan kekuatan apa yang dapat menggerakkan inti bumi? Simak videonya sampai akhir. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like dan subscribe channel Cerita Sepuh HD, agar kami selalu semangat untuk berbagi cerita sepuh lainnya. Untuk yang sudah like dan subscribe channel ini, kami doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, desa Kelingan masih dibalut ketenangan yang menipu, seakan seluruh dunia baik-baik saja. Padahal, kabar tentang pasukan PKI yang mendekat sudah bergulir sejak beberapa hari terakhir. Matahari baru saja muncul di balik pepohonan kelapa, memberi percikan cahaya hangat ke atap-atap rumah warga. Namun, tak satu pun dari mereka benar-benar menikmati pagi itu seperti biasanya. Para ibu tetap menanak nasi, anak-anak tetap bermain di halaman, dan para bapak tetap berangkat ke sawah seakan tidak ada bahaya yang sedang menyelinap dari kejauhan. Tapi di balik semua rutinitas itu, ada rasa gelisah yang mengambang di udara, menempel di setiap langkah dan percakapan. Seperti embun yang enggan hilang dari rerumputan, semua orang mencoba kuat, namun ketakutan tetap ada, hanya saja tidak diucapkan. Hasan bangun jauh lebih awal dari biasanya, bahkan sebelum ayam pertama berkokok dan sebelum cahaya subuh menyentuh pintu rumahnya. Ia duduk lama di ujung dipannya tanpa bergerak, memandangi lantai kayu yang dingin sambil menimbang segala hal yang ia dengar beberapa hari ini. Ia memikirkan keselamatan desanya, keselamatan keluarganya, dan keselamatan semua orang yang ia kenal sejak kecil. Baginya, waktu seperti berjalan lebih lambat saat ketakutan mengintai. Setiap detik terasa berarti, seakan ada yang harus ia lakukan sebelum terlambat. Meski ia bukan pemimpin, bukan pejuang, bukan pula orang yang memiliki pengaruh besar, ia merasa ada tanggung jawab moral untuk tetap berpikir jernih dan menjaga keimanan. Dalam diam itu, ia berharap Allah memberikan petunjuk terbaik. Seperti hari-hari sebelumnya, Hasan berjalan menuju mushola kecil di tepi sawah, ketika langit masih berwarna ungu pucat. Mushola itu sederhana, berdinding kayu dan beratap seng, tetapi selalu terasa hangat bagi hati yang mencari ketenangan. Di sana, ia membersihkan tempat wudhu dengan penuh ketelitian, memastikan setiap sudutnya siap digunakan oleh siapapun yang datang. Air dari sumur desa terasa lebih dingin hari itu, dingin yang bukan sekadar suhu, tetapi seperti membawa pesan diam yang sulit dimengerti, seolah bumi sedang berkata sesuatu tanpa suara. Meski suasana di desa mulai dipenuhi kecemasan, Hasan tetap menjalankan semuanya dengan hati yang tenang dan yakin. Baginya, menjaga mushola tetap bersih adalah bentuk kecil dari menjaga iman tetap hidup. Hasan selalu percaya bahwa ketenangan sejati hanya akan datang jika hati selalu dekat dengan Allah, terutama ketika ketakutan mulai menutup jalan pikiran. Bahkan saat ancaman berada tepat di depan mata, ia memilih untuk tidak menghindar dari ibadahnya. Baginya, wudhu yang sempurna, rukuk yang khusyuk, dan sujud yang panjang adalah senjata terkuat dalam menghadapi keadaan yang sulit dijelaskan. Ia memahami bahwa manusia hanya dapat merencanakan, namun Allah lah yang menentukan arah kehendak.
Ia sering mengingatkan dirinya bahwa ketakutan terbesar bukanlah musuh yang membawa senjata, melainkan hati yang jauh dari Tuhannya. Karena itu, setiap ia merasa takut, ia justru semakin banyak berdoa, seakan mengumpulkan keberanian dari langit itu sendiri. Di rumah Pak Modin, para tetua desa berkumpul diam-diam untuk membicarakan apa yang harus dilakukan jika pasukan itu benar-benar datang malam ini. Mereka duduk saling berhadapan dengan wajah tegang, membawa kekhawatiran yang begitu berat sehingga sulit disembunyikan. Beberapa dari mereka mencoba berpura-pura tegar di hadapan para pemuda, meskipun hati mereka sebenarnya dipenuhi bayangan buruk. Tidak ada satupun yang berani mengucapkan kata penyerangan, karena mengucapkannya seolah membuatnya lebih nyata. Namun, dari cara mereka saling menatap, semua paham apa yang sedang dibahas. Mereka juga sadar betul bahwa desa mereka jauh dari kemampuan untuk bertahan dalam sebuah serangan. Meski demikian, mereka tetap berusaha mencari cara terbaik sambil berharap Allah melindungi desa kecil itu dengan caranya sendiri. Hasan hanya bisa mendengar kabar itu melalui bisikan warga yang saling berpapasan di jalan setapak desa, seperti angin yang membawa kecemasan dari satu telinga ke telinga lainnya. Tidak ada yang berani berbicara keras, seakan menyebutnya saja dapat memanggil bahaya lebih cepat. Setelah itu, ia kembali ke mushola yang sederhana, melipat sajadah dengan hati-hati, lalu menegakkan sholat sunnah dengan penuh kekhusyukan untuk memohon petunjuk. Ia merasa seluruh desa seperti sedang berdiri di tepi jurang yang rapuh, siap runtuh kapan saja jika angin musibah datang mendorong terlalu keras. Namun ia yakin sepenuhnya bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka sendirian di tengah ancaman yang begitu besar. Dan keyakinan itu menjadi fondasi yang membuatnya tetap tenang meski ketakutan semakin dekat. Menjelang sore, Hasan ikut membantu warga memindahkan anak-anak serta perempuan ke bagian desa yang lebih tersembunyi, melewati lorong bambu dan jalan tanah di balik bukit kecil. Mereka menggunakan gerobak, tikar gulung, serta barang seadanya yang dianggap penting. Tidak ada yang tahu apakah tempat persembunyian itu benar-benar aman. Namun mereka tetap berusaha melakukan sesuatu daripada hanya menunggu. Hati Hasan terasa berat ketika melihat wajah-wajah mungil yang ketakutan, menggenggam tangan ibunya erat-erat, seolah dunia bisa runtuh kapan saja. Para pria dewasa berusaha bersikap tegar, tapi mata mereka tidak bisa menyembunyikan kecemasan yang mencengkeram batin. Dalam setiap langkahnya, Hasan selalu menyisipkan doa agar Allah melindungi siapapun yang tak mampu melawan. Meski kepalanya dipenuhi kekhawatiran, Hasan tetap menjaga senyumnya saat bertemu warga lain, menyampaikan kata-kata penguat dengan suara pelan namun mantap. Ia mengatakan bahwa pertolongan Allah kadang datang di saat manusia merasa paling lemah dan tak punya daya. Kata-katanya seperti embun di tengah musim kemarau, sederhana tapi menenangkan hati yang panas oleh rasa takut. Sebagian warga menunduk menahan air mata, sementara yang lain mengucapkan amin dengan lirih. Hasan memahami bahwa kecemasan mereka bukanlah kelemahan, melainkan bentuk kasih sayang terhadap keluarga dan kampung halaman. Walaupun kalimat itu tak mampu menghapus seluruh rasa cemas, setidaknya mampu meredam sedikit badai dalam dada mereka. Cukup agar mereka tetap berdiri. Malam turun perlahan, seperti selimut gelap yang menutup langit desa Kelingan. Angin membawa hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang, membuat siapapun yang berada di luar menggigil, bukan hanya karena cuaca, tetapi karena firasat buruk yang menggantung di udara. Lampu minyak di rumah-rumah menyala redup, menciptakan bayangan bergerak yang seolah sedang mengintai dari sudut-sudut tembok. Tidak ada yang benar-benar bisa tidur malam itu. Bahkan ayam dan anjing pun tampak gelisah. Suasana desa terasa seperti sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang tidak ingin datang, namun tahu bahwa ia sudah sangat dekat.
Setiap suara kecil, bahkan ranting jatuh pun terdengar seperti pertanda. Hasan duduk di musola, ditemani lampu minyak kecil yang menyala tenang di sampingnya, memantulkan cahaya kuning lembut di dinding bambu. Ia membuka mushafnya perlahan, menyentuh halaman demi halaman, seakan tiap kata mengandung kekuatan yang mampu menenangkan lautan batin. Di luar, malam semakin pekat, sementara desa seperti terhenti dalam keheningan penuh harap. Hasan membaca ayat-ayat suci satu persatu, menanamkannya ke dalam hati sambil memohon agar Allah melapangkan jalan keselamatan bagi semua. Angin pelan meniup tirai musola, seolah mengingatkannya bahwa dunia di luar sedang bergolak. Sementara itu ia memperkuat keyakinannya, karena ia tahu badai paling gelap justru bisa membawa cahaya yang paling terang. Di kejauhan, beberapa pemuda desa mulai melihat cahaya obor bergerak pelan dari arah hutan, tampak seperti kunang-kunang raksasa yang berkeliaran di antara pepohonan. Namun, tidak ada keindahan di balik cahaya itu, hanya ancaman yang mendekat tanpa belas kasihan. Mereka saling berpandangan dengan wajah pucat, dada naik turun cepat oleh rasa takut yang berusaha mereka sembunyikan. Cahaya itu bukanlah cahaya biasa. Ia bergerak dalam pola berbaris, menandakan jumlah orang yang banyak. Pemuda yang paling tua menggigit bibirnya, menyadari bahwa waktu untuk berharap situasi mereda sudah habis. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan atau menunggu keajaiban datang tanpa usaha. Ancaman itu sudah berada di depan pintu desa. Langkah-langkah berat terdengar semakin jelas, seperti drum perang yang ditabuh dari perut bumi, memantul di dinding-dinding rumah, kayu desa, dan membuat bulu kuduk berdiri. Hasan yang sedang membaca Al-Quran di musola sempat berhenti sejenak. Suara itu bukan sekadar langkah biasa, ada aura kekerasan dan keserampangan yang menyertainya, menciptakan ketegangan yang menekan dada. Sebuah gelombang perasaan aneh bergerak dari perutnya naik ke tenggorokan, perasaan antara takut dan pasrah. Namun setelah menarik napas panjang, ia kembali menunduk, merapikan posisinya, lalu melanjutkan tilawahnya dengan suara pelan namun mantap. Ia ingin memastikan bahwa ketenangannya tidak goyah oleh kegaduhan yang mulai merambat mendekati desa. Pasukan itu akhirnya memasuki jalan utama desa. Langkah-langkah mereka mengoyak ketenangan malam yang sebelumnya seperti membeku. Suara obor yang dipukul-pukul, teriakan tak jelas, dan dentingan besi membuat udara terasa bergetar. Warga yang mendengar gemuruh itu mulai keluar dari rumah masing-masing dengan wajah ketakutan. Sebagian hanya berani mengintip dari balik pintu. Ada yang gemetar memeluk anaknya, ada yang menutup mulut agar isak tak terdengar. Sementara itu, beberapa warga lain memilih bersembunyi di balik tumpukan jerami dan lumbung padi sambil menengadahkan tangan, berdoa pelan memohon perlindungan. Malam yang sebelumnya sunyi kini berubah menjadi lautan kecemasan yang tak terhindarkan. Hasan akhirnya melangkah keluar dari musola setelah menyelesaikan bacaannya dan melihat situasi itu dari kejauhan. Cahaya obor bergejolak di antara kegelapan, seperti ular api yang merayap menuju jantung desa. Ia menunduk sejenak, merasakan detakan jantungnya berdentam kuat, lalu memutuskan untuk mengambil wudhu sekali lagi meskipun ia sudah suci. Air dingin yang menyentuh kulitnya menghadirkan ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah memberikan jarak antara dirinya dan kekacauan yang terjadi. Hasan merasa ia harus mempersiapkan hatinya sedalam mungkin, bukan untuk menghadapi manusia, tapi untuk menghadapi apapun yang telah Allah takdirkan malam itu. Ia ingin berdiri dalam kondisi paling tenang, sebaik mungkin yang ia mampu. Sementara itu, para pemuda desa mencoba menahan laju masuk pasukan dengan senjata seadanya. Bambu panjang,
kayu keras, dan beberapa alat pertanian. Mereka berkumpul di jalan utama, membentuk barisan tipis yang terlihat rapuh dibandingkan pasukan yang mendekat. Walau mereka sadar bahwa upaya mereka tidak akan banyak mengubah keadaan, rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan tanah kelahiran membuat mereka tetap berdiri di sana. Tubuh mereka sedikit bergetar, bukan hanya oleh dingin, tetapi oleh campuran takut dan tekad. Mereka saling memberi anggukan, mencoba menularkan keberanian, meski hati masing-masing sedang berperang dengan rasa cemas yang mendalam. Tidak ada yang ingin mundur lebih dulu. Pemimpin pasukan PKI berdiri tegap di depan para anggotanya. Wajahnya keras, seperti batu yang tidak mengenal kasihan. Dengan suara lantang yang menggema hingga ke ujung jalan desa, ia memberi aba-aba agar anak buahnya menyisir setiap rumah tanpa kecuali. Dalam hitungan detik, puluhan anggota pasukan itu menyebar, menghantam tanah dengan langkah berat yang menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Beberapa dari mereka membawa obor, sisanya membawa senjata kayu dan besi yang mengayun sembarangan. Setiap pintu rumah yang tertutup ditendang paksa sampai engselnya patah, menghasilkan suara seperti tulang pecah. Udara malam terasa lebih berat daripada biasanya, seakan langit ikut menyaksikan ancaman yang semakin membesar tanpa bisa berbuat apa-apa selain diam dan menekan ketakutan ke dasar hati seluruh warga yang menyembunyikan diri di balik tembok rumah masing-masing. Hasan berjalan menuju tepian sungai dengan langkah yang sengaja dibuat pelan agar pikirannya punya ruang bernapas. Namun setiap hentakan kakinya seperti menabuh kencang di dalam dadanya sendiri. Di kejauhan, suara langkah berat dan obor yang berkedip-kedip masih terdengar, namun ia memilih menjauh untuk mencari ketenangan yang tak mungkin ia dapati di tengah kerumunan panik. Batu besar di tepi sungai itu terasa dingin, menempel di punggungnya saat ia duduk, seolah memberi sandaran yang tak bertanya apa-apa. Permukaan air memantulkan bayangannya yang goyah, dan dalam pantulan yang terpecah itu, ia melihat kerutan kekhawatiran yang tak bisa ia sembunyikan. Lirih, hampir tak terdengar, ia mengucapkan kalimat sederhana yang telah dipahat di hatinya sejak lama. Padamu kami bergantung. Kalimat itu bukan hanya doa, ia adalah penopang moral yang mengingatkan dirinya bahwa meski manusia merencanakan dan takut, ada kekuatan yang selalu mendengar dan mampu menenangkan badai paling gelap sekalipun. Saat Hasan menengadahkan tangan untuk mengambil air dan membasuh wajahnya, sesuatu yang halus namun nyata merambat ke telapak kakinya. Sebuah getaran kecil yang bukan berasal dari tubuhnya sendiri, melainkan dari bumi yang berdenyut pelan di bawahnya. Air sungai yang tadi tenang tiba-tiba mulai beriak, membentuk lingkaran-lingkaran kecil yang meluas tanpa sebab angin, seakan permukaan itu ingin ikut bersaksi pada apa yang sedang terjadi. Hasan menahan napas, membiarkan dingin air menyentuh kulitnya, sambil mencoba membaca tanda-tanda yang tak kasat mata itu. Firasat menjadi bahasa yang mendesak di dadanya. Matanya melirik ke balik pepohonan. Lampu obor semakin mendekat, namun ada sesuatu di antara gemuruh manusia yang membuatnya yakin alam pun sedang merespons. Rasa cemas bercampur takzim, takut pada ancaman manusia, namun hormat pada kekuatan yang lebih besar yang bekerja dengan cara tak terduga. Ia meneguhkan hati, mengumpulkan doa dalam setiap tetes air yang menetes dari wajahnya, memohon agar apapun yang akan terjadi membawa keselamatan bagi yang lemah. Di lapangan yang biasanya dipenuhi tawa dan kerja bakti, kini ratusan lelaki dikumpulkan seolah menjadi benda mati yang bisa dipindahkan sesuka hati. Mereka digiring oleh pasukan dengan suara perintah yang kasar, disusun tanpa sengaja seperti potongan catur yang akan segera ditaklukkan. Di antara mereka terdapat ayah
yang menahan Ishak. Agar anaknya tidak panik, suami yang menatap istrinya seakan mencoba mengirimkan keberanian lewat sepasang mata. Dan pemuda yang bibirnya bergetar, namun menolak untuk mengeluh. Tangis dan doa berkumpul dalam satu napas pendek yang hampir tak terdengar, menggulung seperti kabut tipis di udara dingin malam itu. Suasana begitu tegang sehingga setiap detak jantung terasa memantul ke seluruh tubuh. Ada rasa pasrah yang memeluk, namun juga ada bara kecil keberanian yang tak mau padam. Di tengah barisan itu banyak yang berdusta pada diri sendiri. Berbisik dalam hati agar malam segera berlalu dan pagi membawa jawaban. Hasan kembali ke mushola dengan langkah yang lebih cepat dari semula. Seperti ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata, namun harus dihadapi. Saat ia melangkah masuk, pandangannya langsung tertuju pada lampu minyak yang tergantung. Sumbu kecil itu bergoyang pelan tanpa sebab, memantulkan bayangan bergerak pada dinding bambu. Lantai kayu di bawah kakinya memberi getaran halus yang tidak bisa ia anggap remeh. Dinding-dinding kayu seolah ikut bernafas. Ada momen hening di mana seluruh mushola terasa penuh perhatian, seakan setiap unsur di ruang itu tahu bahwa sesuatu sedang berubah. Hasan menatap ke atas, menelan rasa takutnya, lalu duduk di tempat biasa sambil menata niat dan doa. Ia tidak lagi hanya membaca teks yang sudah familiar. Setiap ayat yang keluar dari mulutnya kini terasa seperti upaya menautkan keimanan umat kepada rahmat yang lebih besar. Di luar, suara manusia masih mengalun, namun di dalam mushola ada ketenangan yang lain. Bukan karena ancaman hilang, melainkan karena hati yang menanggapi panggilan untuk tawakal dan tawadu yang sebenar-benarnya. Di pusat desa, suara keras menggema seperti sesuatu pecah dari perut bumi, menggetarkan udara malam yang sejak tadi dipenuhi ketegangan. Dentumannya bukan seperti kayu patah atau barang jatuh, tetapi lebih mirip retakan besar yang memaksa bumi bernafas. Para penyerang yang sebelumnya melangkah dengan penuh percaya diri, kini saling menatap satu sama lain dengan tatapan gelisah. Beberapa memegangi senjata sambil berpaling ke segala arah, seakan menunggu ancaman tak terlihat datang menyergap. Mereka bukanlah prajurit yang biasa menghadapi keanehan alam, karena selama ini kekuatan mereka hanya bertumpu pada intimidasi dan jumlah. Suasana berubah drastis, keberanian terasa tergerus, diganti rasa saling curiga yang menyelimuti setiap gerakan kecil di tengah lapangan desa. Tanah di sisi timur lapangan tiba-tiba retak, awalnya hanya selebar rambut, namun cukup untuk membuat seluruh pasukan menghentikan langkah mereka sekaligus. Retakan itu perlahan melebar seperti garis hitam yang merayap di atas permukaan bumi, menembus rumput basah dan batu kecil yang tak mampu menahannya. Para penyerang saling menatap dengan wajah yang diselimuti kekhawatiran, mencoba menebak apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa dari mereka langsung menduga ada jebakan yang dipasang oleh warga desa, mungkin perangkap tanah runtuh atau lorong rahasia yang tergali diam-diam. Namun tidak satu pun yang benar-benar berani mendekat untuk memastikan. Pemimpin mereka tampak gelisah meski berusaha tetap tegar memerintahkan anak buah agar berhati-hati, tapi suaranya terdengar goyah. Angin malam yang semula terasa biasa kini membawa hawa lain, tanda bahwa ada kekuatan asing yang bergerak di luar kendali manusia. Hasan yang kini berdiri di halaman kecil mushola memimpin warga yang tersisa untuk tetap berdoa, meski suara gemuruh itu semakin mendekat dan menusuk telinga. Dengan gerakan tenang, ia mengangkat kedua tangan, mengajak semuanya berserah, sembari menahan rasa takut yang terus menggerogoti dada.
Ia mengingatkan bahwa tidak ada yang lebih kuat dari perlindungan Tuhan, dan keyakinan itulah yang harus digenggam ketika situasi menjadi gelap dan tak pasti. Kalimat-kalimat doa mengalir seperti alunan musik suci yang menenangkan hati, menjadi pelindung dari kecemasan yang merayap pelan. Bahkan ketika bumi seolah bergerak di bawah pijakan, suara zikir warga tetap terdengar berulang, membentuk dinding spiritual yang tak terlihat namun terasa jelas pengaruhnya. Di antara kelam dan ancaman, iman menjadi satu-satunya cahaya yang bertahan. Retakan tanah itu semakin memanjang, merayap seperti ular raksasa yang baru bangkit dari tidur yang terlalu lama. Suara gemuruh yang menyertainya membuat malam terasa menegang, seperti ada sesuatu besar yang sedang bangun dari kedalaman bumi. Para penyerang yang tadi melangkah dengan penuh kesombongan kini tampak gugup. Beberapa mulai mundur perlahan tanpa menunggu perintah. Rasa takut yang awalnya hanya berupa tatapan gelisah, kini berubah menjadi kepanikan yang tampak jelas dari cara mereka menggenggam senjata. Napas mereka memburu, mata bergerak gelisah ke segala arah, seakan menunggu sesuatu muncul dari balik tanah yang retak. Keberanian yang semula memenuhi dada lenyap tanpa sisa, tertelan oleh rasa gentar akan hal yang bahkan tak mereka mengerti. Malam itu, keberanian pergi tanpa pamit. Sebagian pasukan masih mencoba berpura-pura berani, mengabaikan suara dari tanah, dan memaksa desa menyerah. Mereka berteriak, mengancam, berharap intimidasi dapat meruntuhkan ketenangan warga. Namun, keberanian semu itu runtuh saat gemuruh tiba-tiba meningkat berkali lipat, seperti ada palu raksasa menghantam dasar bumi. Lantai desa bergetar hebat, membuat para penyerang kehilangan keseimbangan. Debu beterbangan, obor bergoyang tak karuan, wajah-wajah pucat berubah makin pucat. Senjata terjatuh dari tangan, langkah menjadi kacau, dan suara ancaman berubah menjadi teriakan panik. Dalam hitungan detik, mereka menyadari bahwa malam tidak berpihak pada mereka. Bukan rakyat yang menolak mereka, tetapi bumi itu sendiri seakan menegaskan bahwa kehadiran mereka tidak diterima. Hasan berdiri di halaman mushola dengan tubuh yang masih menggigil ringan, bukan karena takut, tapi karena ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, sedang bergerak dari langit hingga menembus bumi. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah lembab dan dedaunan yang bergetar, seperti merasakan kegelisahan yang sama. Ia menengadah ke atas dan teringat doa subuhnya pagi tadi, doa yang ia panjatkan dengan sepenuh hati agar desanya dijauhkan dari keburukan dan kehancuran. Kini, di tengah suasana mencekam ini, ia merasa seperti ada jawaban yang turun perlahan, menyentuh hatinya dengan ketenangan yang justru semakin kuat saat ancaman berada di sekitar. Getaran kecil di tanah membuatnya semakin yakin bahwa tidak ada yang kebetulan, bahwa setiap kejadian memiliki waktu dan maksud yang telah ditetapkan Allah sejak awal. Ia berdiri, diam, namun hatinya penuh syukur karena ia tahu pertolongan itu tidak pernah benar-benar jauh. Lapangan desa berguncang begitu hebat, membuat tanah yang selama ini mereka pijak tiba-tiba terasa asing dan tidak stabil. Para warga berlarian mencari pegangan, meraih apa saja yang bisa disentuh, tiang rumah, pagar kayu, tangan sesama, bahkan dinding mushola, hanya agar tubuh mereka tetap berdiri. Goncangan itu datang bukan hanya dari tanah, tapi juga dari rasa takut yang merambat ke setiap hati. Banyak yang menatap sekeliling dengan mata membelalak, mencoba memahami apa yang sedang terjadi sementara bumi bergerak seperti ombak besar. Dalam kekacauan itu, terdengar suara-suara panik bercampur doa yang terbata-bata, dan seluruh desa seperti terjebak di antara ketidakpastian dan harapan terakhir yang hanya bergantung pada kekuatan Allah semata. Para penyerang yang tadi datang dengan wajah angkuh, kini mulai goyah ketika tanah berguncang seperti hidup,
Mereka saling bertubrukan, kehilangan keseimbangan, dan sebagian jatuh berguling tanpa bisa berdiri kembali. Ada yang mencoba merangkak sambil membawa obor, namun api itu justru memantulkan cahaya kacau ke wajah-wajah mereka yang pucat ketakutan. Yang lain memanggil pemimpinnya dengan suara parau, berharap ada instruksi pasti, tapi tak satu pun yang mampu memberi jawab. Rasa percaya diri mereka hilang secepat kilat, berganti gugup dan panik yang menghancurkan moral mereka. Warga desa yang menyaksikan dari balik pintu dan jendela sempat tak percaya bahwa pasukan yang begitu menakutkan beberapa jam lalu kini terlihat seperti anak-anak yang tersesat di tengah badai. Di tengah hiruk-pikuk, pasukan yang saling berteriak memberi perintah. Lejen Baskara berdiri mematung beberapa detik, seakan mencari ketenangan di antara gemuruh langkah sepatu dan deru napas para prajuritnya. Sersan Dua Bima mendekat dengan wajah tegang, melaporkan bahwa jalur timur sudah dibuka oleh tim sapu bersih dan kendaraan medis mulai bergerak masuk. Namun, ada kabar lain yang membuat udara terasa menegang. Beberapa warga yang terluka parah masih tertinggal di deretan kios yang runtuh, terhalang puing-puing kayu, kaca dan atap seng yang roboh. Baskara menggenggam pinggiran baret merahnya, lalu memberikan instruksi agar prioritas segera dialihkan untuk penyelamatan warga sipil, apapun risikonya. Ia menatap jauh, penuh doa. Sementara sorotan matahari siang semakin menusuk kulit, suara sirene ambulans terdengar mendekat dari kejauhan, menyusup di sela-sela kepulan debu yang belum juga mereda. Mayor Rendra bergegas menghampiri Letjen Baskara. Napasnya tersengal, melaporkan bahwa sebagian warga sudah berhasil dievakuasi. Namun situasi di sisi utara pasar semakin tidak stabil karena retakan pada dinding bangunan makin melebar. Baskara menimbang situasi itu dengan cepat, menyadari waktu adalah musuh yang tak terlihat. Ia memerintahkan seluruh unit teknis untuk memperkuat barikade dan memastikan jalur keluar tidak tertutup kembali. Di benaknya terlintas doa agar Allah menjaga semua jiwa hari ini, sebab medan ini bukan hanya pertempuran fisik, tapi ujian hati. Di sisi lapangan desa, saat orang-orang masih sibuk menstabilkan diri dari getaran sebelumnya, tanah tiba-tiba merosot membentuk satu garis panjang seakan digores oleh tangan raksasa. Kontur bumi terbelah pelan, namun pasti diikuti gemuruh rendah yang membuat dada bergetar. Pasukan PKI yang berdiri di jalur itu spontan kehilangan pijakan. Beberapa terguling, ada yang tersungkur sambil menjerit panik, dan sebagian mencoba meraih bahu rekannya, namun ikut terjatuh bersama. Dalam kekalutan itu, mereka saling menatap dengan kebingungan yang luar biasa, mengira desa telah mempersiapkan jebakan bawah tanah. Tidak ada yang menyangka bumi sendiri yang bergerak tanpa dipaksa. Di kejauhan, debu tipis naik perlahan, seperti tirai yang menandai perubahan besar dalam takdir malam itu. Ketakutan mulai merayapi seluruh tubuh pasukan PKI, menyelinap tanpa aba-aba, membekukan keberanian yang sebelumnya mereka banggakan. Banyak dari mereka yang awalnya datang dengan dada membusung, kini menunduk sambil memeluk senjata, seperti anak kecil menggenggam boneka terakhir. Suara komandan tidak lagi terdengar tegas. Perintah berubah menjadi teriakan putus asa yang tak dihiraukan siapapun. Di tengah hiruk-pikuk itu, mereka menyadari bahwa misi yang diagungkan tidak lagi memiliki makna. Rasa bangga berubah menjadi kecemasan yang menggigit tulang. Satu persatu mental mereka runtuh, seperti bangunan tua yang dimakan usia. Seluruh keberanian berubah menjadi kekacauan, dan kekacauan itu menelan sisa keyakinan mereka seperti pusaran air. Di kejauhan, beberapa warga yang berhasil bertahan berdiri di balik pagar bambu, menyaksikan fenomena aneh itu dengan mata berkaca-kaca. Ada yang menggenggam dada, ada yang menutup mulut agar tangis haru tidak pecah begitu saja.
Mereka merasakan lindungan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Seakan ada tangan besar yang menahan bencana dari arah yang tak terlihat. Air mata syukur mengalir, bukan semata karena rasa aman, tetapi karena hati mereka merasakan kasih sayang yang begitu nyata. Dalam momen itu, mereka sadar bahwa keberanian tidak selalu lahir dari kekuatan fisik, melainkan dari keyakinan yang tumbuh di dalam jiwa. Hati mereka melembut sekaligus kuat, seolah dilapisi oleh iman yang baru ditempa. Hasan berjalan pelan menuju lapangan dengan langkah mantap, tanpa terburu-buru, seolah setiap pijakan kutipan doa. Ia tidak membawa apa-apa kecuali keyakinan dalam dadanya. Namun, ada wibawa yang membuat orang lain tak mampu mengalihkan pandang. Meski angin berdesir membawa debu tipis, ia merasa dilindungi dari segala sisi, seperti ada dinding cahaya yang mengiringi setiap geraknya. Ia mengingat pesan ayahnya, bahwa ketenangan adalah kekuatan pertama dalam menghadapi ujian. Di tengah hiruk-pikuk, Hasan justru tampak semakin teduh. Ia menundukkan kepala sejenak, meresapi setiap detik seolah menjadi saksi dari campur tangan Tuhan. Dan di saat itulah, langkahnya terasa seperti jawaban dari doa-doa panjang yang selama ini ia panjatkan. Pasukan PKI yang tersisa berusaha mengumpulkan diri kembali, mencoba menyusun barisan, walau wajah mereka diliputi kepanikan. Namun sebelum barisan itu terbentuk, gemuruh kedua menghantam tanah dengan intensitas lebih keras, seperti pukulan akhir yang tak mereka duga. Getaran itu membuat mereka terpental ke segala arah, dan suara teriakan bercampur dengan dentingan logam senjata yang jatuh satu persatu. Kekacauan membesar, menggerus sisa disiplin. Mereka saling menyalahkan dengan suara pecah, menuding komandan, menuding takdir, menuding desa, bahkan menuding rekan sendiri yang tak memberi peringatan. Tidak ada lagi rasa hormat atau tata tertib. Yang tersisa hanyalah rasa takut yang menular, seperti api di padang ilalang. Wajah-wajah yang sebelumnya angkuh kini berubah drastis menjadi pucat pasi, seakan darah menguap dari pipi mereka. Keangkuhan yang tadi menempel di dada seolah runtuh tertiup angin malam. Mata mereka memantulkan kebingungan, ketakutan, dan rasa bersalah yang tak bisa mereka definisikan. Setiap langkah yang ingin diambil terasa buntu, setiap nafas terasa berat. Mereka saling memandang seperti mencari jawaban dari wajah rekan sendiri, namun yang mereka temukan hanyalah pantulan rasa takut. Tidak ada jawaban yang bisa mereka temukan malam itu, tidak dari komandan, tidak dari strategi, dan tidak dari keberanian yang semu. Seolah seluruh dunia tiba-tiba menjadi asing bagi mereka. Gemuruh yang sejak awal mengguncang desa berhenti tiba-tiba, seolah ada tangan tak terlihat yang menekan tombol sunyi. Hanya dalam sekejap, ribuan suara yang menggulung berubah menjadi keheningan mencekam, dan justru keheningan itu terasa jauh lebih menakutkan daripada dentuman bumi sebelumnya. Para warga dan pasukan sama-sama terpaku, tidak berani mengeluarkan suara walau hanya helaan napas panjang. Udara seperti menahan diri, angin seolah berhenti menggerakkan daun. Semua terasa menunggu sesuatu yang tak bisa diprediksi. Keheningan itu seperti tanda jeda sebelum keputusan besar dijatuhkan. Dalam dada setiap orang muncul firasat kuat bahwa malam ini belum selesai. Pemimpin pasukan yang sejak awal memaksakan keberanian kini tampak kehilangan arah. Suaranya bergetar ketika memberi aba-aba mundur, tak lagi terdengar lantang dan penuh wibawa seperti sebelumnya. Ia menggenggam senjatanya dengan tangan gemetar, berulang kali menelan ludah, mencoba mengatur napas agar tidak kelihatan panik di depan anak buahnya. Dalam hatinya ia tahu, melanjutkan serangan berarti menyerahkan seluruh nyawa tanpa alasan yang masuk akal.
Tidak ada yang menentang perintah itu. Semua justru bersyukur. Tanpa banyak bicara, mereka memutuskan meninggalkan desa, berharap malam ini tidak menyisakan kutukan yang mengejar hingga ujung umur. Hasan segera bergerak begitu keadaan mulai mereda. Ia membantu beberapa warga yang terjatuh akibat guncangan tadi, memapah mereka dengan hati-hati agar tidak semakin panik. Ia memastikan anak-anak dipeluk orang tuanya, memastikan ibu-ibu tidak pingsan karena syok, memastikan orang tua duduk dan bernapas dengan tenang. Wajah Hasan tetap tenang, seolah badai di luar tidak mempengaruhi kedalaman jiwanya. Namun di balik keteduhan itu, hatinya penuh haru, memikirkan betapa rapuhnya manusia tanpa perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Ia menatap langit malam dengan syukur yang menetes dari pandangan matanya. Pasukan penyerang akhirnya meninggalkan desa tanpa kemuliaan seperti kedatangan mereka. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada keyakinan yang tersisa, hanya langkah kaki yang kacau dan berantakan. Mereka menoleh berkali-kali ke belakang, takut gemuruh itu kembali mengguncang tanah di bawah mereka. Punggung mereka membungkuk, semangat mereka patah, dan setiap langkah seperti membawa rasa malu yang tak bisa ditutupi. Mereka tidak berani berbicara satu sama lain. Suara sekecil apapun terasa seperti ancaman. Malam itu menjadi saksi bagaimana kesombongan dapat berubah menjadi ketakutan hanya dalam hitungan detik, dan bagaimana sebuah desa kecil mampu mematahkan angkara sebesar malam itu. Hasan mengajak seluruh warga berkumpul di musola, meski kaki mereka masih gemetar, dan hati mereka masih diliputi ketakutan yang belum sepenuhnya berlalu. Mereka duduk berdekatan, saling merangkul, saling menopang dalam diam yang begitu menyentuh jiwa. Tidak ada satupun yang berani bicara, seakan setiap kata justru akan merusak rasa syukur yang baru tumbuh. Malam itu terasa seperti mimpi yang sulit dijelaskan antara nyata dan tidak. Sebagian warga memejamkan mata sambil merapal doa dalam hati. Sebagian lagi memeluk anak dan istri erat-erat. Mereka tidak pernah membayangkan bisa tetap hidup setelah ancaman sebesar itu. Tak lama kemudian, suara azan larut malam terdengar dikumandangkan dari pengeras suara mushola. Suaranya terasa berbeda malam itu, jauh lebih dalam dan menenangkan daripada biasanya. Setiap gema azan seolah merayap masuk ke dada manusia, menggugah sesuatu yang telah lama tertidur. Angin malam seakan ikut mengantar lantunan itu ke seluruh penjuru desa, hingga tak satu pun rumah terlewat dari getarannya. Warga yang masih berada di rumah pun tergerak keluar, mendekati mushola dengan langkah pelan. Mereka tahu, malam ini bukan malam biasa. Mereka merasakan panggilan ilahi dengan cara yang begitu jelas dan tak dapat mereka abaikan. Warga desa berdiri dalam sholat berjamaah, membentuk barisan yang rapih, meski kaki beberapa masih goyah. Air mata mengalir perlahan dari banyak wajah, bercampur antara rasa takut yang tersisa dan syukur yang meluap-luap. Mereka merasakan keselamatan itu dengan begitu nyata, seolah tangan tak terlihat telah menjaga mereka dari kehancuran. Setiap ayat yang dilantunkan merasa lebih berat, lebih hidup, dan lebih dekat dari sebelumnya. Dalam rukuk dan sujud, mereka menyerahkan seluruh keluh, seluruh harap, dan seluruh hidup mereka kepada Allah. Tidak ada perasaan lain selain syukur mendalam karena masih diberi kesempatan bernafas. Hasan tidak berbicara banyak setelah sholat selesai. Ia hanya duduk di serambi musola, menatap tanah retak di luar dengan mata yang berkaca-kaca. Bagi Hasan, retakan itu bukan sekadar fenomena alam. Retakan itu seperti tanda tangan dari langit, seperti bukti nyata bahwa pertolongan Allah turun tepat pada waktunya. Warga yang melihat dari kejauhan ikut terdiam, membiarkan perasaan mereka dipenuhi kagum dan haru. Hasan menunduk sebentar, mengusap wajahnya perlahan, lalu tersenyum kecil penuh makna. Tidak diperlukan kata-kata untuk menjelaskan apa yang mereka rasakan malam itu. Menjelang fajar,
langit terlihat lebih cerah dari biasanya, seolah tidak menyisakan jejak kelam dari malam sebelumnya. Warna ungu dan jingga mulai menyatu di ufuk timur, membawa harapan baru bagi seluruh warga. Hembusan angin terasa lembut, membawa rasa syukur yang tidak bisa diterjemahkan oleh kata-kata apapun. Orang-orang yang masih duduk di mushola perlahan berdiri, melihat langit dengan mata berkaca. Mereka sadar hari baru ini tidak hanya sekadar pergantian waktu, tetapi kelahiran kembali kehidupan yang nyaris terenggut. Dan dalam hati masing-masing, mereka tahu Allah telah menunjukkan kasih-Nya yang besar. Warga mulai keluar rumah satu persatu saat fajar menyingsing, masih dengan tatapan waspada. Meskipun bahaya telah hilang, mereka memeriksa keadaan sekitar dengan hati-hati, memastikan tidak ada pasukan yang bersembunyi atau kembali menyerang. Beberapa membawa lentera kecil karena suasana masih agak gelap, sementara yang lain memegang tangan keluarga mereka erat-erat. Meski ketakutan masih membekas, ada rasa lega besar yang memenuhi dada. Mereka menatap ke setiap sudut jalan, setiap sudut rumah, dan setiap pohon untuk memastikan bahwa ancaman benar-benar telah pergi. Untuk pertama kalinya sejak malam tadi, mereka mampu menarik napas panjang tanpa rasa takut mengekang dada. Retakan besar di tanah menjadi bukti abadi peristiwa malam itu, mengingatkan semua orang bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari manusia. Anak-anak desa bahkan berdiri di tepi retakan itu, memperhatikannya dengan rasa takjub yang polos dan tanpa prasangka. Mereka belum mengerti sepenuhnya apa yang terjadi, hanya mengetahui bahwa sesuatu yang luar biasa telah menyelamatkan mereka. Para orang tua melihat itu dengan hati yang bergetar, menyadari bahwa Allah telah menjaga anak-anak mereka dari tragedi yang nyaris terjadi. Retakan itu bukan hanya kerusakan fisik, tapi juga simbol perlindungan ilahi. Hasan menenangkan warga dengan kata-kata yang lembut dan penuh kebijaksanaan, berusaha meredakan gejolak emosi yang masih bergelora dalam dada mereka. Ia mengingatkan mereka bahwa apa yang terjadi bukanlah karena kekuatan manusia atau kemampuan mereka bertahan, tetapi karena kehendak Allah semata. Ia meminta mereka untuk tidak sombong dan tetap rendah hati meskipun telah selamat dari musibah besar. Pertolongan Allah datang kepada mereka yang berserah, kepada mereka yang terus menjaga ibadah dan hati. Ia ingin semua warga memahami bahwa malam itu merupakan pengingat bahwa iman adalah pelindung sejati. Mereka kemudian mengadakan doa syukur bersama di lapangan yang malam, sebelumnya menjadi tempat penuh ketegangan dan ketakutan. Semua warga berkumpul tanpa perbedaan usia, status, atau pekerjaan. Mereka semua berdiri sebagai keluarga besar yang disatukan oleh rasa syukur. Wajah-wajah muram berubah menjadi penuh harapan, dan beberapa bahkan meneteskan air mata haru selama doa berlangsung. Mereka bersujud bersama, menyampaikan ungkapan syukur yang paling dalam. Di bawah langit pagi, hati mereka menyatu dalam perasaan hangat yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Hari itu, seluruh desa belajar satu hal penting yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Bumi pun tunduk pada perintah Tuhan ketika kehendak-Nya turun. Mereka menyadari bahwa pertolongan datang dengan caranya sendiri, kadang dalam bentuk yang tidak pernah dipikirkan manusia. Hasan berdiri memandang desa dengan senyum kecil, merasakan betapa besarnya karunia yang telah Allah turunkan. Ia tahu doa bukan sekadar rangkaian kata-kata yang diucapkan di bibir, melainkan jembatan keselamatan antara manusia dan Tuhannya. Dan hari itu menjadi bukti nyata dari kekuatan doa tersebut.